Halo semua, selamat datang kembali di channel gue ya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Buat kalian yang baru pertama kali hadir di sini, kenalin nama gue Van, dan di video kali ini gue bakal nyeritain sebuah film yang berjudul Detektif Chen. Film ini bergenre detektif di mana seorang polisi bernama Chen Hu menyamar di sebuah sekolah swasta untuk memecahkan misteri pembunuhan yang 因此 ada 呢，那 di 天 tempat 晚 itu 上 nih. 刚好是吴真的生 Tapi 日嘛，sebelum kita mulai, boleh yuk bantu subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang dan gue juga makin semangat kontennya ya. Kalau udah, yuk langsung aja kita mulai ke filmnya. Cerita dimulai di mana seorang polisi bernama Chen Hu yang melihat seorang wanita yang merupakan pengedar obat terlarang dibebaskan dari kantor polisi tanpa dihukum. Di malam harinya, wanita tersebut menyiksa anak buahnya yang bernama Yu Keming karena telah melaporkan dirinya ke polisi. Namun tanpa disadari, ada seorang reporter wanita yang sedang mendokumentasikan kejadian tersebut secara diam-diam. Di saat wanita tersebut hendak membungkam pengkhianat di komplotannya tersebut, tiba-tiba muncul Chen Hu yang menggunakan topeng menerobos tempat itu yang langsung ditembaki oleh para penjahat yang ada di tempat itu. Chen Hu yang berusaha menghindari tembakan tersebut, secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pria misterius yang sedang bersembunyi di tempat itu juga. Akhirnya, masing-masing dari mereka pun menghajar para penjahat itu, sampai di mana pria misterius tersebut mengambil barang dari wanita gangster itu dan melarikan diri. Chen Hu yang menghajar anak buah dari wanita itu, secara tidak sengaja membongkar tempat persembunyian dari sang reporter. Baku tembak dan pertarungan antara Chen Hu dan wanita itu pun terjadi. Namun, di sini kita bisa lihat perbedaan kemampuan yang jauh di antara mereka nih. Di saat Chen Hu hendak menghabisi wanita itu, anak buah tersebut muncul dan menembakinya sehingga membuat Chen Hu dan sang reporter melarikan diri. Keesokan harinya, di kantor polisi, akhirnya Chen Hu mengetahui bahwa nama sang reporter wanita itu adalah Paike. Hal ini dikarenakan Paike memuat artikel tentang kejadian di malam itu nih. Scene pun berlanjut ke 1 bulan kemudian, di mana terjadi pembunuhan terhadap seseorang bernama He Majun yang ternyata adalah anak dari Menteri Pertahanan. Di sini, Chen Hu diminta oleh atasannya untuk menyamar ke sebuah sekolah internasional bernama Saint Martin karena di lokasi terjadinya pembunuhan tersebut terdapat kancing dari seragam sekolah itu. Sesampainya di kelas, Chen Hu yang menyamar sebagai anak seorang petani di sekolah itu mendapatkan bulian dari murid bernama Wu Chen dan kawan-kawannya. Seorang murid lain yang bernama Chu Paofa berusaha memisahkan mereka namun tidak berhasil nih. Di tengah-tengah ketegangan tersebut, Chen Fu menyadari bahwa kancing lengan dari Wu Chen hilang dan ia mencurigai bahwa Wu Chen adalah sang pembunuh dari Majun. Namun, di saat situasi mulai panas, guru yang berada di kelas itu memberikan pertanyaan kepada Chen Hu dan menghukum Chen Hu karena tidak bisa menjawabnya. Di luar kelas, Chen Hu yang sedang dihukum kembali bertemu dengan Paike yang ternyata kini adalah guru di tempat itu. Namun di sini Paike masih belum mengenali Chen Hu. Di pintu gerbang sekolah, Chen Hu bertemu dengan Lita yang merupakan seorang polisi yang terakhir melihat Majun. Lita membawa Chen Hu ke tempat persembunyiannya dan menceritakan kejadian yang terjadi di malam terbunuhnya Majun. Ia juga mengatakan Lita sempat meninggalkan Majun untuk membelikan Majun rokok, namun saat ia kembali Majun masih hidup. 然后他说算了， Chen Hu pun mengatakan pada Lita, ia bertemu dengan seorang siswa di kelasnya yang kehilangan kancing di lengannya. Lita yang mendengar hal itu pun mengatakan untuk menangkap siswa tersebut, namun Chen Hu mengatakan bahwa ia tidak ingin salah menangkap orang dan akan melakukan investigasi terlebih dahulu. Di kelas, Chen Hu menanyakan informasi tentang Majun dan juga Wenju kepada Pahufa. Namun, belum selesai Pahufa menjelaskan tentang malam kematian Majun kepada Chen Hu, tiba-tiba Wu Chen muncul di belakang mereka dan kembali membunuh Chen Hu. Paike yang melihat hal itu datang menolong Chen Hu. Namun, di sini Pahufa segera menarik Chen Hu menjauhi Paike karena ia mengatakan bahwa Wenju menyukai guru mereka Paike dan dia tidak ingin Chen Hu menjadi sasaran Wenju akibat cemburu. Di sekolah, Chen Hu yang tidak bisa menjawab setiap pertanyaan dari guru-gurunya, setiap hari dihukum untuk berdiri di luar kelas di mana ia akhirnya selalu bertemu dengan Paike dan membuat mereka semakin dekat.
Hal ini juga membuat Wen Chu semakin membenci Chen Hu dan semakin membulinya. Chen Hu yang sudah tidak tahan akan bulian itu menghadap pemimpinnya dan memintanya untuk menangkap Bu Chen karena hanya dia seorang di sekolah yang kehilangan kancing di seragamnya. Namun hal itu langsung ditolak oleh sang kepala polisi karena dia anggap tidak cukup bukti. Di waktu makan siang, Paike yang curiga bahwa Chen Hu adalah pria yang menolongnya menawarkan pada Chen Hu untuk membantunya dalam belajar. Di sini, Chen Hu yang tadinya menolak berbalik mendekati Paike untuk membuat Wen Chu marah. Di malam hari, Chen Hu yang hendak bertemu dengan Lita di tempat prostitusi tidak sadar dirinya dibuntuti oleh Wu Chen dan teman-temannya. Di dalam juga Chen Hu dan Lita terlibat pertarungan dengan beberapa orang yang ada di tempat itu. Pertarungan pun terjadi. Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena mereka semua dikalahkan oleh Chen Hu yang segera pergi dari tempat itu dan meninggalkan Wen Chu hingga ia babak belur. Di tempat lain, akhirnya kita mengetahui bahwa orang yang terlibat pertarungan dengan Chen Hu adalah anak buah dari mafia bernama Xie yang merupakan suami dari wanita pengedar obat terlarang yang dihabisi oleh Chen Hu. Di sini, Xie juga meminta anak buahnya untuk menyelidiki Chen Hu. Keesokan harinya di sekolah, akhirnya Chen Hu mengetahui bahwa bukan Wen Chu yang membunuh Ma Jun karena Pao Fa mengatakan bahwa pada saat hal itu terjadi, Wen Chu sedang merayakan ulang tahun bersama teman-temannya. Di ruang guru, sang kepala sekolah yang sebelumnya hendak mengeluarkan Chen Hu mendadak membatalkan niatnya karena mendapatkan sebuah berkas yang mengatakan bahwa Chen Hu adalah anak dari Menteri Pendidikan. Di lapangan sekolah, akhirnya Chen Hu bertemu dengan pria misterius yang ada di malam saat Chen Hu menyerang markas istri Xie. Di sini kita mengetahui nama dari pria itu adalah Li Qinhu yang merupakan guru militer di sekolah itu. Di sini Chen Hu dan Wen Chu juga akhirnya bertarung dan pertarungan itu dimenangkan oleh Wen Chu secara sepihak. Di kelasnya, para murid yang mendengar Chen Hu adalah anak dari Menteri Pendidikan mulai memberikan perlakuan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Sepulang sekolah, Paike yang hendak mengajari Chen Hu pelajaran sekolahnya dibawa oleh Lita dan Chen Hu ke sebuah rumah yang ternyata semuanya sudah disiapkan oleh ayah Ma Jun termasuk berkas yang mengatakan bahwa Chen Hu adalah anak dari Menteri Pendidikan. Hal ini dilakukan oleh ayah Ma Jun agar Chen Hu bisa segera menemukan siapa pembunuh anaknya. Hari demi hari pun berlalu. Akhirnya, Chen Hu yang setiap hari dilatih oleh Paike berhasil menjadi salah satu murid yang pintar di sekolah tersebut. Di kediaman Xie mendapatkan kabar bahwa Chen Hu bersekolah di tempat itu, memerintahkan anak buahnya untuk membuat keributan di tempat itu untuk memastikan jati diri Chen Hu. Keributan pun terjadi di sekolah dikarenakan anak buah Xie melecehkan seorang murid bernama Yu Meichen. Wen Chu yang terluka akibat keributan tersebut berhasil ditolong berkat Chen Hu yang datang tepat waktu. Seusai keributan yang terjadi, akhirnya jati diri Lita dan Chen Hu terbongkar oleh Paike. Di sini, Paike juga menawarkan bantuan kepada mereka dan memberitahukan informasi bahwa Yu Meichen yang terlibat pelecehan sebelumnya adalah kekasih dari Ma Jun. Mendengar hal itu, Chen Hu pun mengatakan ia akan menyelidiki Yu Meichen. Di kelas, akhirnya perseteruan Chen Hu dengan Wen Chu pun berakhir. Di sini juga Chen Hu mendapatkan informasi bahwa rokok yang biasa dihisap oleh Ma Jun berbeda dengan rokok yang ia pesan pada Tali saat di malam ia tewas. Di tempat lain, Xie juga akhirnya mengetahui bahwa Chen Hu adalah orang yang telah menghabisi istrinya. Di ruang peralatan, Chen Hu yang sedang mencari keberadaan Yu Meichen mendadak diserang oleh seseorang di dalam kegelapan nih. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Namun, tidak lama kemudian, orang misterius tersebut melarikan diri sesaat sebelum Yu Meichen menyalakan lampu di tempat itu. Chen Hu yang akhirnya bertemu Yu Meichen menanyakan keberadaan Yu Meichen di saat Ma Jun tewas yang langsung dijawab bahwa ia sedang menjaga ibunya yang sakit saat kejadian tersebut. Chen Hu yang sudah mendapatkan banyak informasi baru di sekolahnya menceritakan hal itu kepada Lita dan juga Paike. Chen Hu juga mengajak Lita dan Paike untuk berjalan ke pusat kota tempat kejadian pembunuhan terjadi untuk memeriksa tempat tersebut sekali lagi. Di tempat tersebut,
Paike yang sedang menyamar mendapatkan info bahwa Majun pernah membawa seorang gadis ke sana dan melecehkannya. Sang gadis pun melaporkan hal itu ke polisi, namun tidak mendapatkan tanggapan. Tidak lama berselang, tiba-tiba anak buah dari Xie masuk ke kamar Paike dan hendak menyerangnya. Beruntung, Chen Hu yang sedang bersembunyi di tempat itu segera keluar dan menolongnya. Pertarungan pun lagi-lagi terjadi. Anak buah Xie menggunakan pisau berkali-kali menyerang Chen Hu dan berhasil melukai Chen Hu. Namun, tampaknya hal itu tidak cukup untuk mengalahkan Chen Hu. Seusai Chen Hu mengalahkan orang tersebut, ia pun segera membawa Paike keluar dari gedung itu dan pergi meninggalkan Paike di tempat yang aman. Di kediaman Xie yang mengalami banyak kerugian karena perilaku anak buahnya meminta mereka untuk segera menemukan pria bertopeng yang mengambil tas opium yang dimiliki oleh istrinya. Scene berlanjut di mana Chen Hu menemui Yu Meichen yang baru pulang dari sekolah dan menangkapnya. Chen Hu di sini memberikan hipotesanya yang menyatakan bahwa pembunuh dari Majun adalah Yu Meichen sebagai bentuk balas dendamnya atas perbuatan Majun terhadapnya. Chen Hu di sini meminta sang kepala polisi untuk memeriksa sidik jari yang ada pada pisau yang menusuk Majun untuk disesuaikan dengan sidik jari Yu Meichen. Di luar kantor polisi, Paike yang menemui Chen Hu mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh Yu Meichen bukanlah seluruhnya salah Yu Meichen. Ia juga meminta Chen Hu mempertimbangkannya. Namun belum selesai Paike berbicara, pimpinan dari Chen Hu keluar dan mengatakan tidak masalah untuk menangkap Yu Meichen walaupun hasil pemeriksaan sidik jari belum muncul. Karena menurutnya yang terpenting adalah Yu Meichen berasal dari keluarga biasa dan bisa diproses hukum dengan bukti yang cukup meyakinkan dari Chen Hu. Mendengar hal itu, Paike pun pergi dengan rasa kesal karena merasa kecewa dengan Chen Hu yang sama saja dengan polisi-polisi yang lain. Di tempat lain, Tali yang sedang membeli rokok tanpa sengaja mendengar suara dari sang guru militer Li Qinhu yang ternyata adalah pembunuh sebenarnya dari Majun. Menyadari hal tersebut, Tali pun segera pergi untuk menghubungi Chen Hu, namun Li Qinhu sudah ada di tempat itu dan berusaha membungkamnya. Di saat Tali hampir saja tewas, Paike sampai di rumah kediaman Chen Hu dan membuat Tali lolos dari maut. Namun akibat kedatangannya tersebut, Paike dan juga Tali ditangkap oleh Li Qinhu. Di kantor polisi, Chen Hu yang mengetahui sidik jari yang diperiksa bukanlah sidik jari Yu Meichen, segera pulang ke rumahnya di mana di sana dia menemukan Paike yang sudah diikat oleh Li Qinhu. Di sini, akhirnya Chen Hu mendapatkan jawaban bahwa pembunuh Majun sebenarnya adalah Li Qinhu. Dan alasan sebenarnya Li Qinhu menghabisi Majun adalah karena Majun secara tidak sengaja memergoki Li Qinhu yang sedang melakukan transaksi obat terlarang. Melihat Majun adalah anak orang ternama, maka Li Qinhu mempersiapkan rencana untuk memfitnah Chen Wu yang juga merupakan anak orang ternama di daerah itu agar para polisi tidak mencurigainya sama sekali. Li Qinhu juga mengatakan bahwa ia akan menghabisi Chen Hu karena selain orang satu-satunya yang mengetahui kebenaran kasus ini, Li Qinhu juga didatangi oleh Xie dan di sini Xie mengatakan akan memaafkan tindakan pencurian opium yang dilakukan Qin Hu bila ia mampu menghabisi Chen Hu. Chen Hu yang marah mendengar hal itu berusaha menangkap Li Qinhu dan pertarungan antara keduanya pun terjadi. Setelah terkena serangan dari Li Qinhu, Chen Hu menyadari bahwa orang yang menyerangnya di gedung peralatan saat itu adalah Li Qinhu. Ia pun mengetahui ternyata Li Qinhu bukanlah orang cacat. Di sini kita bisa melihat bahwa Li Qinhu sangatlah kuat. Ia juga berhasil membuat Chen Hu mengalami kesulitan dalam pertarungan mereka. Setelah beberapa saat, Chen Hu berhasil mengungguli pertarungan mereka dan hampir saja mengalahkan Li Qinhu. Namun, di sini Li Qinhu menyerang luka yang ada di lengan Chen Hu hingga ia berhasil melepaskan diri. Keadaan pun berbalik di mana Chen Hu tergeletak di tanah akibat serangan Li Qinhu. Namun, Chen Hu yang tidak mau menyerah, menyerang dan menusuk kaki dari Li Qinhu. Li Qinhu yang terdesak, berusaha membakar tempat itu dengan melemparkan pemantik api ke arah Paike. Pemantik api yang terlempar tersebut pun berhasil ditangkap oleh Tali, namun tidak bertahan lama sehingga jatuh dan membakar tempat itu. Paike yang berhasil diselamatkan oleh Chen Hu dari ikatannya pun
akhirnya mengetahui bahwa Chen Hu adalah pria bertopeng misterius yang selalu menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan Paike, Chen Hu pun melanjutkan pertarungannya dengan Li Qinhu di dalam kobaran api tersebut, sampai di mana akhirnya Chen Hu berhasil mengalahkan Li Qinhu dan menangkapnya. Setelah penangkapan Li Qinhu, akhirnya kita bisa mengetahui seluruh kenyataan yang terjadi dari pembunuhan Ma Jun. Di sini, Chen Hu yang kembali menemui Yu Mei Chen dan mengetahui kenyataan alasan Yu Mei Chen dilecehkan oleh Ma Jun saat itu adalah karena Yu Mei Chen ingin meminta tolong Ma Jun yang memiliki seorang ayah yang berkuasa untuk menolong kakaknya yang seorang polisi dan terkena masalah di kepolisian. Namun, bukannya ditolong, ia malah dilecehkan oleh Ma Jun. Di sini juga diketahui bahwa sebenarnya orang yang memergoki transaksi Li Jinhu saat itu adalah Liu Meichen dan dia mengambil kancing lengan Ma Jun dan memfitnah Ma Jun demi balas dendam. Di saat terakhir, Chen Hu menanyakan siapa kakak dari Yu Meichen dan Chen Hu pun menangis setelah mengetahui kakak dari Yu Meichen ternyata adalah polisi yang sedang menyamar di markas istri Xie yang terbunuh saat itu. Dengan sedih, ia pun memberitahukan kematian kakaknya kepada Yu Meichen dan pergi dari tempat itu. Oke guys, itu dia akhir dari cerita film Detektif Chen kali ini. Gimana nih menurut kalian film Detektif Chen kali ini? Mudah-mudahan kalian suka ya dengan plot twist yang ada di film ini. Oke guys, gitu aja dulu dari gue buat kali ini. Buat kalian yang suka dengan cerita kali ini, yuk bisa bantu channel ini biar makin berkembang dengan komen dan like-nya ya. Sekali lagi terima kasih buat semua yang udah hadir. Sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Bye.